Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 mata kuliah Desain Pembelajaran PAI yang diampu oleh dosen Dr. Wirdati SAG MAG. Baiklah, perkenalkan anggota kelompok kami. Saya sendiri Gita Safitri dengan NIM 19329015 dan rekan saya Sanchi Syahrani dengan NIM 19329045 dan Roy Poso dengan NIM 19329187. Pada video kali ini kami akan menjelaskan materi mengenai analisis peserta didik yang akan membahas tentang karakteristik umum peserta didik, bakat dan minat, motivasi, inteligensi, gaya belajar, dan kemampuan awal. Baiklah, materi yang pertama dan kedua yaitu mengenai karakteristik umum peserta didik, bakat dan minat yang akan saya jelaskan sendiri. Nah, yang pertama kita bahas materi mengenai karakteristik umum peserta didik. Sebelumnya kita harus mengetahui apa itu karakteristik peserta didik. Nah, jadi karakteristik peserta didik adalah aspek ataupun kualitas dari seorang peserta didik yang akan mempengaruhi pendidik nantinya dalam memilih strategi pembelajaran. Adapun karakteristik umum pada peserta didik itu ada 5. Yang pertama yaitu gender. Pada tiap kelas itu biasanya terdiri dari peserta didik laki-laki dan perempuan. Nah, di sini peran guru itu tidak boleh membedakan mereka. Yang kedua yaitu ada etnik. Biasanya tiap kelas itu terkadang terdiri dari peserta didik dengan etnik yang berbeda-beda. Nah, guru di sini tidak boleh membedakan mereka, namun guru harus mampu merangkul mereka untuk bisa saling bekerja sama dan juga saling menghormati. Karakteristik yang ketiga yaitu ada usia. Nah, usia setiap peserta didik tentunya akan mempengaruhi seorang guru dalam menentukan pendekatan pembelajaran yang akan diberikan, media, dan jenis evaluasi yang digunakan oleh guru. Yaitu ada kultural. Indonesia ini memiliki budaya yang sangat beragam. Nah, di sini guru harus mampu menyesuaikan dengan budaya tempat mereka mengajar. Nah, yang kelima yaitu status sosial dan minat. Peserta didik dalam suatu kelas biasanya berasal dari status sosial ekonomi yang berbeda-beda. Nah, perbedaan ini seharusnya tidak menghambat dalam proses pembelajaran. Sedangkan minat, peserta didik tentunya memiliki minat yang berbeda-beda. Nah, guru harus mampu membangkitkan minat peserta didik dengan menciptakan proses pembelajaran yang kreatif dan semenarik mungkin. Oke, sekarang kita masuk materi yang kedua yaitu bakat dan minat. Bakat atau aptitude merupakan kecakapan potensial yang bersifat khusus, yaitu khusus dalam suatu bidang atau kemampuan tertentu. Sedangkan minat dapat diartikan sebagai kesukaan, yaitu kecenderungan hati terhadap suatu keinginan. Bakat dan minat ini dipengaruhi oleh dua faktor. Yang pertama ada faktor individu, yaitu faktor yang berasal dari dalam diri peserta didik itu sendiri. Sedangkan yang kedua yaitu faktor sosial. Faktor sosial merupakan faktor yang berasal dari luar diri peserta didik. Contohnya dari lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, pendidikan, dan lain-lain. Nah, itulah penjelasan materi yang pertama dan kedua dari saya mengenai karakteristik umum peserta didik dan juga bakat dan minat. Materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Sanchi Syahrani dan juga Roy Poso. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Baiklah, saya Sanchi Syahrani Fitri, NIM 19329045. Saya akan melanjutkan menjelaskan materi dari kelompok kami tentang analisis peserta didik. Jika tadi saudari saya Gita Safitri menjelaskan tentang karakteristik umum pada peserta didik, minat dan bakat pada peserta didik, saya akan menjelaskan motivasi dan inteligensi pada peserta didik. Oke teman-teman, mari kita bahas satu persatu. Baiklah, terlebih dahulu kita akan membahas yang pertama. Yang pertama yaitu motivasi. Menurut McDonald, motivasi adalah perubahan energi dalam diri seseorang yang ditandai dengan munculnya feeling dan didahului dengan tanggapan terhadap adanya tujuan. Nah, jadi motivasi belajar siswa merupakan segala sesuatu yang ditujukan untuk memberi semangat kepada
kepada siswa agar menjadi lebih baik lagi dalam belajarnya untuk memperoleh prestasi yang lebih baik lagi. Oke, selanjutnya pada motivasi ini, motivasi terbagi menjadi dua. Yang pertama, motivasi intrinsik dan yang kedua, motivasi ekstrinsik. Yang pertama yaitu motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik yaitu dorongan dari dalam diri sendiri. Yang kedua, motivasi ekstrinsik. Motivasi ekstrinsik yaitu dorongan dari luar diri sendiri atau orang lain. Oke, di sini saya akan menampilkan sebuah video di mana di dalam video itu akan menjelaskan motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik beserta contohnya. Dan di dalam video ini juga akan menjelaskan tentang bagaimana cara meningkatkan motivasi belajar siswa. Oke teman-teman, silahkan disimak videonya. Motivasi belajar adalah dorongan pada diri seseorang untuk melakukan tindakan belajar. Ada dua jenis motivasi. Kira-kira apa saja ya? Yang pertama ada motivasi intrinsik, yang kedua ada motivasi ekstrinsik. Motivasi intrinsik yaitu dorongan dari dalam diri sendiri. Contohnya seperti keinginan kalian untuk berhasil, meraih cita-cita yang kalian impikan, dan kalian butuh belajar untuk memperluas wawasan. Sedangkan motivasi ekstrinsik yaitu dorongan dari luar diri atau orang lain. Contohnya, kalian mengikuti lomba untuk mendapatkan hadiah, atau kalian lebih senang belajar jika diajak oleh teman atau bersama teman. Kira-kira bagaimana ya cara meningkatkannya jika motivasi belajar kita menurun? Nah, yang pertama, kalian bisa mengetahui gaya belajar kalian. Gaya belajar ada 3. Yang pertama, pendengaran atau auditori. Contoh dari gaya belajar ini, kalian lebih mudah paham dengan cara mendengar penjelasan. Nah, yang kedua ada visual atau penglihatan. Kalian lebih suka belajar dengan cara membaca buku atau menonton. Yang ketiga ada kinestetik atau pergerakan. Kalian belajar dengan cara menuliskan kembali atau merangkum. Kedua, tanamkan dan pertahankan rasa semangat. Jangan jadikan belajar itu sebagai beban ya, karena belajar itu bukan beban. Tanamkan pada diri kalian belajar itu menyenangkan, sehingga kalian akan tetap semangat untuk belajar. Yang ketiga, kalian bisa membuat jadwal. Kalian bisa menuliskan tanggal pengumpulan PR, kapan kalian harus mengerjakan, sehingga mendorong kalian untuk menyelesaikan tugas. Nah, yang keempat, manfaatkan media. Jika kalian bosan membaca buku, kalian bisa mencari video terkait pelajaran kalian. Nah, yang kelima, pilihlah tempat belajar yang nyaman. Suasana yang nyaman dapat membuat kalian mudah berkonsentrasi loh. Yang keenam, belajar bersama teman. Kalau sendiri malas ya belajar, jadi kamu bisa belajar dengan teman melalui telepon atau jika boleh kamu bisa ke rumahnya. Materi yang kedua yaitu intelijensi. Intelijensi pada peserta didik menurut David Weiser mengemukakan bahwa intelijensi adalah kemampuan untuk bertindak secara terarah, berpikir secara rasional, dan menghadapi secara rasional dan menghadapi lingkungannya secara efektif. Jadi, dapat disimpulkan bahwa suatu kemampuan yang dibawa oleh individu sejak lahir dan dapat dipergunakan untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan, serta untuk memecahkan masalah-masalah yang dihadapi dengan cepat dan tepat. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi intelijensi. Yang pertama yaitu keturunan. Studi korelasi nilai-nilai tes intelijensi di antara anak dan orang tua dengan kakek dan neneknya
berpengaruh faktor keturunan terhadap tingkat kemampuan mental seseorang. Yang kedua, yaitu latar belakang sosial ekonomi. Pekerjaan orang tua, pendapatan orang tua, dan lain-lainnya akan berpengaruh pada intelijensi seseorang. Yang ketiga, lingkungan hidup. Lingkungan yang baik akan menghasilkan intelijensi yang baik, dan sebaliknya, lingkungan yang buruk akan menghasilkan intelijensi yang kurang baik pula. Yang keempat, kondisi fisik. Keadaan gizi yang kurang baik, kesehatan yang buruk akan menyebabkan tingkat kemampuan mental yang rendah. Yang kelima, iklim emosi. Iklim emosi akan mempengaruhi perkembangan mental individu yang bersangkutan. Oke, baiklah, sampai di situ materi yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya, materi yang selanjutnya akan dibahas oleh saudara saya, yaitu Profesor. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang gaya belajar dan kemampuan awal. Gaya belajar merupakan suatu cara untuk menggali potensi diri seorang peserta didik. Nah, gaya belajar itu sendiri mempunyai bagian-bagian tertentu. Ada yang mempunyai gaya belajar visual, yaitu mereka yang memahami apa yang mereka lihat. Nah, gaya belajar visual ini mempunyai ciri-ciri khusus. Di antaranya ialah yang pertama, bicara cepat, lebih mementingkan penampilan, bersikap rapi dan teratur, tidak mudah terganggu bila ada keributan, lebih suka membaca daripada dibacakan, lebih suka mencoret-coret meski bukan hal yang penting, lebih suka mengingat wajah orang daripada mengingat namanya. Yang kedua, gaya belajar auditorial. Ada yang mempunyai gaya belajar auditorial, yaitu mereka yang memahami pembelajaran dengan cara mendengar apa yang mereka dengar. Nah, ini juga mempunyai ciri-ciri. Di antaranya, yang pertama, pada saat bekerja suka berbicara kepada dirinya sendiri. Yang kedua, merasa terganggu bila ada keributan, kesulitan dalam menulis maupun mengarang, lebih suka bercerita, menyukai lelucon dari lisan daripada dari komik, bila berbicara dalam irama yang berbeda, bila berdiskusi selalu menggunakan kata-kata yang panjang, selalu mengulangi kata-kata yang terlontar dan dapat menirukan nada pembicaraan orang lain, lebih suka mendengarkan musik, bila berbicara dengan orang lain selalu memalingkan penglihatannya dan tidak melakukan kontak mata saat berbicara dengan orang lain. Dan yang ketiga, gaya belajar kinestik, yaitu memahami dengan cara menggerakkan tubuhnya, entah itu sentuhan ataupun rabaan. Nah, adapun ciri-ciri yang dapat dilihat di dalam diri peserta didik dengan menggunakan gaya belajar kinestik antara lain, berbicara dengan perlahan, membutuhkan waktu untuk berpikir dalam berbicara maupun dalam bertindak, penampilan selalu rapi, tidak mudah terganggu dengan keributan, bila belajar selalu menggunakan praktek menghafal dengan berjalan, membuat keputusan berdasarkan perasaan, minat. Dan pembahasan yang selanjutnya ialah kemampuan awal. Nah, peserta didik merupakan sumber daya utama dan terpenting di dalam proses pendidikan. Peserta didik bisa belajar tanpa guru. Sebaliknya, guru tidak bisa mengajar tanpa peserta didik. Karenanya, kehadiran peserta didik menjadi keniscayaan dalam proses pendidikan formal ataupun pendidikan yang dilambangkan dengan menuntut interaksi antara pendidik dan peserta didik. Nah, ada 4 hal dominan dari karakteristik siswa. Yang pertama, kemampuan dasar seperti kemampuan kognitif atau intelektual. Yang kedua, latar belakang kultural lokal, status sosial, status ekonomi, agama, dan lain-lain. Dan yang ketiga, perbedaan kepribadian seperti sikap, perasaan, minat. 4, cita-cita, pandangan ke depan, keyakinan diri,
daya tahan, dan lain-lain. Sebenarnya begitu banyak karakteristik yang diidentifikasi dalam diri siswa yang dapat membawa pengaruh dalam pelaksanaan dan hasil pengajaran secara keseluruhan. Pada bagian ini hanya akan didurasikan karakteristik yang berkaitan dengan kemampuan awal yang telah dipelajari yang berguna sebagai pijakan dalam pemilihan strategi pengajaran yang optimal. Ini dilakukan karena kemampuan awal amat penting peranannya dalam meningkatkan beberapa makna pengajaran yang selanjutnya membawa dampak dalam memudahkan proses-proses integral yang berlangsung dalam diri siswa ketika belajar. Jenis-jenis dan klasifikasi kemampuan awal siswa. Tampak sekali bahwa peneliti dan pengembang teori pengajaran telah memperkenalkan cara-cara yang berbeda untuk membuat pengetahuan baru menjadi bermakna, yaitu dengan mengaitkannya pada jenis kemampuan yang berbeda. Bagian ini akan menguraikan jenis-jenis kemampuan awal ini yang dapat digunakan untuk memudahkan perolehan, pengorganisasian, dan pengungkapan kembali pengetahuan baru, atau bila menggunakan kompetisi psikologi kognitif untuk memudahkan proses penyampaian dan pengungkapan informasi baru. Ada 7 kemampuan awal. Yang pertama, pengetahuan bermakna tidak terorganisasi. Yang kedua, pengetahuan analogis. Yang ketiga, pengetahuan tingkat yang lebih tinggi. Pengetahuan setingkat. Pengetahuan tingkat yang lebih rendah. Pengetahuan pengalaman. Strategi kognitif. Nah, demikianlah materi ataupun pembahasan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.